Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kembali kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, punya Allah yang hidup, punya Allah yang berkuasa seperti Engkau. Kami mempercayai Engkau Tuhan sebagai Allah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, buka mata hati rohani kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab doa kami, karena doa ini kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya mengajak kita sekalian bersama membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang ketiga. Kita membaca keseluruhan pasal ini supaya kita mengerti cerita yang sebenarnya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita memulai membacanya secara bersama-sama di dalam Daniel pasal yang ketiga, perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, dan para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa,
suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian
yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Puji Tuhan, saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah contoh teladan pahlawan doa. Artinya, Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam kehidupan dan penghidupannya banyak meluangkan waktu untuk berdoa, menyendiri, dan hidup berjalan bersama dengan Allah. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai pemimpin pemerintahan di wilayah Babel, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan Allah. Itu adalah suatu kebiasaan yang tidak mudah untuk dilakukan oleh orang-orang muda yang biasanya hanya mengejar kesenangan, pesta pora, hura-hura, dan lebih mengutamakan pekerjaan dan mengejar kesuksesan daripada harus beribadah, berdoa kepada Allah. Tetapi lain
dengan orang-orang muda seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mereka memilih untuk hidup berpaut kepada Allah, menyerahkan seluruh kehidupan dan penghidupannya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setelah mereka menduduki kepemimpinan dalam pemerintahan di wilayah Babel pun, mereka tidak menjadi lupa dan lengah karena keberhasilan yang telah mereka raih. Juga ketika kehidupan doanya diusik, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap mengandalkan Tuhan. Terbukti saudara, mereka sampai melawan perintah raja untuk tidak menyembah patung emas buatan raja. Dan mereka tidak takut walaupun hukumannya sangat mengerikan bagi daging atau manusiawinya, yaitu perapian yang menyala-nyala. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki roh yang luar biasa. Mereka tidak takut dan gentar kepada manusia atau raja sekalipun. Tapi mereka hanya takut dan gentar hanya kepada Allah saja yang memberi hidup. Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melemparkan iblis dan antek-anteknya ke dalam neraka kekal. Firman Tuhan, adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan saudara, terpujilah nama Tuhan. Saudara, berdoa itu adalah bercakap-cakap bersama dengan Allah. Keterbatasan kita sebagai manusia dalam hal waktu karena kesibukan atau lain hal, sehingga membuat berdoa atau bercakap-cakap dengan Tuhan itu memang terbatas. Tapi ketahuilah saudara, kita memiliki Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, sehingga untuk berhubungan dengan Allah tidak ada batasnya, tidak ada batas ruang dan waktu untuk kita memuji menyembah Allah. Dan kalau kita meluangkan waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan, maka Allah akan bekerja ganti kita. Sehingga dimanapun, kapanpun, apapun kita atau keberadaan kita, Allah akan tetap menyertai kehidupan kita. Allah menyertai penghidupan kita, apapun yang kita kerjakan dan lakukan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam kitab Tawarik, firman Tuhan, 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita juga, tetaplah berdoa. Karena sesungguhnya saudara, kita ini adalah ciptaan Allah. Kita
diciptakan Allah untuk kita hidup mendekat kepada Allah, bergaul intim, bergaul karib dengan Allah. Tapi semenjak manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia bersembunyi dari Allah. Tetapi Allah, saudara, tetap mencari manusia. Allah tidak mau manusia semakin menjauh dari Allah dan mengalami kebinasaan kekal. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, harga penebusan dosa manusia itu sudah terbayar. Tuhan Yesus adalah jalan atau jembatan untuk kita kembali dapat bergaul intim dengan Allah. Karena penebusan di dalam Tuhan Yesus telah merobohkan tembok pemisah antara kita dengan Allah, sehingga kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Ya Bapa. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Firman Tuhan. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki pengenalan secara pribadi dengan Allahnya, sehingga mereka mengenal Allah secara benar, dan mereka tidak mau menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar, dan mereka harus rela mempertaruhkan nyawa mereka melawan perintah raja yang bunyinya, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Saudara, hal ini terbukti bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego melakukan perintah Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah Allah. Di dalam kitab Keluaran dikatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di dalam air di
bawah bumi, janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Puji Tuhan, ini adalah ketentuan Allah sendiri. Hukum Allah yang harus kita lakukan. Dan pada waktu itu, saudara, tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Mendengar laporan para Kasdim itu, marahlah Raja Nebukadnezar, dan dengan marah dan geramnya memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap raja. Berkatalah Raja Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Saudara, Raja Nebukadnezar berkata demikian karena geramnya, karena marahnya, dan karena keputusan yang sudah diambil dan ditetapkannya. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mematuhi perintahnya.
Saudara, ketahuilah mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mematuhi perintah raja. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego mengenal Allahnya sebagai Allah yang hidup dan berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai ketetapan hati untuk memuji Allah, untuk menyembah, berdoa, beribadah hanya kepada Allah yang hidup, Allah yang empunya langit dan bumi, Allah penciptanya. Itu sebabnya ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan dua pilihan, menyembah patung emas buatan raja ataukah dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk menyerahkan tubuhnya untuk dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, daripada harus menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Itu sebabnya saudara, kasih sayang Allah, kuat kuasa Allah yang maha tinggi melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala, yang panasnya dipanaskan 7 kali melebihi panas yang biasanya, sehingga perapian itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian dengan tangan yang masih terikat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sedikit pun tidak ada yang terbakar. Sehingga ini membuat raja tercengang dan heran. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mempan oleh api. Hal ini juga disaksikan oleh wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja yang datang berkumpul pada waktu itu. Sehingga Raja Nebukadnezar mengeluarkan suatu perintah bahwa setiap orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan mereka secara demikian kecuali Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, raja melihat Allah yang benar di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Puji Tuhan saudara, terpujilah nama Tuhan. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur pasal yang ke-100, pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya
dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan dengan sorak-sorai. Karena itulah kewajiban kita sebagai ciptaan Allah terhadap Allah, Sang Pencipta kita. Bahwa kita dibentuk dan dijadikan Allah untuk kita menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah persembahan, itulah pelayanan, itulah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dan ketahuilah saudara, bahwa kalau kita sebagai umat ciptaan Tuhan, tetapi kita tidak beribadah, kita tidak memuji Dia, kita tidak menyembah Dia, kita tidak berdoa kepada Allah yang patut dipuji dan disembah, maka kita berdosa kepada Allah. Selain dari dosa yang kita warisi dari keturunan nenek moyang kita, tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, perintah Allah dalam kehidupan kita, maka kita berbuat dosa. Semua orang yang ada di dalam dunia ini adalah orang berdosa. Siapapun kita, besar kecil, tua muda, kaya miskin, semuanya kita adalah orang berdosa. Bahkan sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita itu sudah dikandung di dalam dosa. Itu sebabnya saudara, tidak ada orang yang kebal dengan dosa, siapapun dia, kecuali manusia Yesus. Dia yang adalah Allah, telah merelakan dirinya turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia dan sama seperti kita. Hanya manusia Yesus tidak berdosa dan tidak dapat berbuat dosa, karena sesungguhnya Tuhan Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia. Manusia yang sudah kehilangan kemuliaannya dan berada di dalam kubangan dosa dan kebinasaan kekal. Kita melihat, saudara, semua orang yang dipakai Allah secara luar biasa yang diceritakan di dalam Alkitab adalah orang-orang yang suka berdoa. Mereka adalah orang-orang yang suka beribadah kepada Allah. Contoh saja dari ayat yang sudah kita baca, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan yang lain-lainnya. Karena kehidupan doanya yang tidak pernah lalai, sekalipun mereka sibuk dalam tugas pemerintahan pada zaman Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego selalu meluangkan waktu-waktunya bersama dengan Allah, sehingga mereka disertai dan dilindungi oleh Allah. Demikian juga dengan orang-orang sukses yang dipakai Allah secara luar biasa di seluruh dunia ini adalah sama, yaitu karena mereka suka berdoa,
suka beribadah kepada Allah. Firman Tuhan selalu mendorong dan menganjurkan kita untuk bertekun di dalam doa senantiasa. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Akan tetapi kamu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus, karena sesungguhnya diri kita manusia itu diincar oleh bahaya maut. Dimanapun kita berada, baik di rumah, di perjalanan, atau dimanapun kita berada, kita tidak terlepas dari bahaya maut. Iblis tidak suka dengan orang-orang yang hidupnya dekat dengan Allah. Karena apa? Iblis sudah tidak bisa mendekat lagi kepada Allah, melainkan iblis menunggu waktunya untuk dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka kekal. Itu sebabnya saudara, iblis selalu mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Kalau kita melihat di dalam kitab Ayub, kita bisa melihat bagaimana cara iblis mendakwa kita di hadapan Allah. Kita bisa membaca di dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapan." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita membaca kisah selanjutnya dalam kehidupan Ayub, sekalipun segala sesuatunya porak-poranda, semuanya tidak menyenangkan bagi Ayub, bahkan mengecewakan Ayub. Tetapi satu perkara, saudara, Ayub menjaga mulut lidahnya untuk selalu berkata benar tentang Allah.
Sehingga di dalam segala penderitaan, di dalam segala kesusahan, pencobaan, keputusasaan yang dialaminya, Ayub mengalami pengenalan secara benar, secara pribadi dengan Allah. Kita bisa melihat kita membaca di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Puji Tuhan, saudara, kita bisa melihat contoh yang terindah bagi orang-orang yang senantiasa duduk diam, meluangkan waktu-waktunya bersama dengan Tuhan melalui doa-doanya. Maka Allah memperhatikan kehidupan mereka. Demikian juga dengan kita. Berilah waktu untuk berdoa. Karena berdoa itu adalah kehendak Allah yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, maka kita berdosa. Artinya kalau kita tidak meluangkan waktu kita untuk berdoa kepada Allah, maka kita berdosa. Di tengah-tengah kesibukan kita karena pekerjaan, luangkan waktu bersama Allah. Dan kita harus mengadakannya, bahkan kita harus memaksanya supaya ada. Karena itu harus mengorbankan hal-hal yang lainnya yang menurut kita sangat penting dan mendesak. Berilah waktumu bersama dengan Allah. Karena memberi waktu kita untuk berdoa kepada Allah itu bukan membuang waktu, tapi justru dengan kita berdoa, maka kita akan menghemat waktu kita. Karena kita disertai Allah, kita dilindungi Allah, penyertaan Allah, kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita akan menaungi kita dalam segala keadaan kita. Jangan berhenti berdoa sekalipun sibuk. Jangan mengurangi jam-jam doa, melainkan peliharalah, adakanlah waktu yang tepat setiap hari untuk berdoa kepada Allah. Kita melihat bagaimana ketika Daud berada di loteng yang seharusnya Daud meluangkan waktu untuk berdoa bersama Allah. Tapi ketika Daud lengah tidak berdoa, maka Daud tergoda untuk berbuat zina dengan Batseba. Saudara, sebenarnya apabila kita meluangkan waktu kita untuk berdoa, maka kita akan membangun suatu hubungan yang harmonis, suatu hubungan yang intim dengan Allah. Dan kita akan bisa mengerti kehendak Allah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terutama di akhir zaman, di hari-hari yang jahat ini, di mana kesulitan, penderitaan
mulai dialami oleh semua orang dari berbagai bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang ada di dunia ini. Maka ketahuilah saudara, marilah kita membangun hubungan yang intim, meluangkan waktu-waktu kita untuk berdoa bersama Allah, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru, kemampuan yang daripada Allah akan menyertai kita, akan melindungi kita. Karena di dalam Yesaya dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena dengan berdoa, maka Tuhan turut bekerja ganti kita untuk melepaskan beban-beban berat yang menekan di dalam kehidupan kita. Jadi dengan berdoa, maka kekuatan yang daripada Allah akan mengalir di dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan terus berdoa kepada Allah, maka kita akan mengalami pengalaman secara pribadi bersama dengan Allah. Berdoalah kepada Allah yang benar dan hidup itu. Karena firman Allah melarang kita untuk berdoa kepada siapapun atau apapun, baik yang dibentuk oleh manusia maupun yang dipikirkan oleh manusia. Kehendak Tuhan kepada kita manusia adalah kita harus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Allah saja. Karena kalau kita menaruh harap kepada manusia, maka kita akan kecewa. Di dalam kitab Yesaya mengatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Saudara, kekuatan manusia ada batasnya. Baik kemampuannya, kebaikannya, kekayaannya, atau apapun yang dapat dibanggakan oleh manusia, semuanya terbatas. Tapi kalau kita berharap hanya kepada Allah, maka itu tidak akan pernah sia-sia. Allah akan menyatakan kasih setianya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah kecewa dan dikecewakan oleh Tuhan, karena Allah kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah mengenal kita, melebihi kita mengenal diri kita sendiri. Jadi kalau kita berharap, bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka pertolongan Allah, kekuatan Allah akan menyertai dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus selama di dalam pelayanannya di dunia ini selalu meluangkan waktunya untuk berdoa, menyembah bersama dengan Allah Bapa di sorga. Karena selama tinggal di dunia ini, Tuhan Yesus telah menanggalkan kealahannya dan menjadi sama seperti kita manusia. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus bisa lapar, bisa haus, bisa menangis, bisa sedih, bisa kecewa, dan sebagainya. Tetapi satu hal yang Tuhan Yesus tidak bisa lakukan, yaitu Tuhan Yesus tidak bisa berbuat dosa. Karena Tuhan Yesus sesungguhnya adalah Allah itu sendiri, yang karena kasih-Nya kepada kita manusia, Dia merelakan dirinya menjadi manusia dan menjadi sama seperti kita. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk Allah menebus dosa kita manusia.
dan itu sudah berada di dalam rancangan Allah. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Allah. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Maka kita semua yang percaya kepadanya akan mendapatkan kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah Bapa di surga dalam kesudahan zaman. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya di dalam dunia ini, untuk diangkat ke sorga bersama-sama dengan kita yang masih hidup oleh Tuhan Yesus di awan-awan dalam tubuh kemuliaan. Itu sebabnya saudara, pertetapkan hatimu, jangan goyah, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, karena ada upah yang besar untuk menanti kita di sorga. Puji Tuhan saudara, biarlah kita tetap beribadah, berdoa kepada Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan kita. Dalam Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan saudara, kiranya kita tetap mempercayai Allah di dalam segala kehidupan kita, di dalam keadaan kita. Carilah Tuhan dengan segala kekuatannya, carilah wajahnya selalu, dan tetaplah berdoa, karena itulah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak berdosa kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saya mengajak kita sekalian bersama-sama berdoa untuk kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang tetap sama. Engkau Allah yang telah melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam perapian yang menyala-nyala. Engkau juga Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan melepaskan kami dari segala kesulitan kami, dari segala apapun yang menimpa kami pada akhir zaman ini. Kiranya kami tetap percaya, berharap, berserah sepenuhnya hanya kepadamu, karena Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami, orang-orang yang berseru dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Roh Kudus memampukan kami menghidupkan setiap perkataan firman-Mu, supaya kami senantiasa mengenal Engkau Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dikuatkan hari demi hari, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kami tetap didapati setiawan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab seruan doa kami, karena doa ini kami imani dan kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.